Filsafat pendidikan adalah inti dari cara kita mengajar dan belajar. Di setiap jenjang pendidikan, khususnya di tingkat dasar, filosofi ini menjadi pondasi penting yang membentuk karakter serta perkembangan intelektual anak-anak kita. Pendidikan, lebih dari sekadar memberikan pengetahuan, adalah alat untuk membentuk kepribadian, moral, dan nilai-nilai yang mereka bawa ke masa depan. Namun, ada satu pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya tujuan dari pendidikan? Apakah hanya untuk mengisi kepala anak-anak dengan informasi? Atau kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk membentuk kepribadian mereka, membangun karakter yang kuat, dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab? Hari ini, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan selami lebih dalam tentang filsafat pendidikan dasar, serta bagaimana penerapannya mempengaruhi generasi mendatang. Pertama-tama, mari kita bahas tentang tujuan pendidikan. Sepanjang sejarah, banyak filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, hingga tokoh pendidikan modern seperti John Dewey, menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang baik, berbudi pekerti luhur, dan mampu berpikir kritis. Di tingkat pendidikan dasar, tujuan ini menjadi lebih penting. Di usia ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang angka, huruf, atau fakta-fakta ilmiah. Mereka juga belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana bersikap sopan, bagaimana menghormati orang lain. Guru, dalam hal ini, memainkan peran ganda, tidak hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pembentuk moral dan karakter siswa. Pendidikan tidak boleh sekadar berfokus pada aspek akademis saja. Pendidikan harus menjadi alat untuk membentuk kebiasaan positif, mengajarkan tanggung jawab, dan menanamkan nilai-nilai moral yang kuat. Jika kita hanya mendidik anak-anak untuk menjadi cerdas, tetapi gagal dalam membangun karakter mereka, maka pendidikan kita belum sepenuhnya berhasil. Pendekatan lain yang sangat penting dalam filsafat pendidikan adalah konstruktivisme. Aliran ini, yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Jean Piaget, menekankan bahwa anak-anak belajar melalui pengalaman langsung. Dalam konstruktivisme, anak-anak dianggap sebagai pembangun pengetahuan aktif, di mana mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif membentuk pemahaman mereka sendiri. Di tingkat pendidikan dasar, konstruktivisme bisa diterapkan melalui metode pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif. Anak-anak diberi kebebasan untuk bereksplorasi, mencoba hal-hal baru, dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Pengalaman nyata dan keterlibatan langsung dalam kegiatan belajar membuat pengetahuan lebih melekat dalam ingatan mereka. Metode ini membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan kritis, analitis, serta sosial. Selain itu, anak-anak belajar bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana menghargai pendapat orang lain, dan bagaimana menghadapi tantangan secara mandiri. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk melatih keterampilan hidup yang esensial. Filsafat pendidikan tidak hanya mengajarkan keterampilan kognitif, tetapi juga pentingnya nilai-nilai moral dan etika. Di usia yang sangat muda, anak-anak perlu diperkenalkan pada konsep seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan empati. Pendidikan moral adalah elemen penting yang membedakan pendidikan dari sekadar pelatihan intelektual. Immanuel Kant, dalam pemikirannya, menekankan bahwa tindakan moral harus berdasarkan prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua orang. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa anak-anak perlu diajarkan untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral, seperti berlaku adil, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan menghormati orang lain. Pengajaran nilai-nilai moral di tingkat dasar bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti bercerita, diskusi kelompok, atau permainan simulasi. Tujuan utamanya adalah membantu anak-anak menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pendidikan moral tidak cukup hanya diajarkan di dalam kelas. Nilai-nilai ini juga harus diterapkan dalam interaksi sehari-hari di sekolah, misalnya dengan memberikan contoh nyata tentang kejujuran, keadilan, dan kerjasama. Filsafat pendidikan juga menekankan pentingnya membentuk generasi yang berpikir kritis dan beretika. Pemikiran kritis adalah keterampilan yang harus dikembangkan sejak dini, karena ini adalah fondasi untuk memecahkan masalah,
menganalisis situasi, dan membuat keputusan yang tepat. Namun, pemikiran kritis harus selalu didampingi oleh kesadaran etis. Jika pemikiran kritis tidak diimbangi dengan moralitas, maka keterampilan ini bisa disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang tidak etis. Oleh karena itu, pendidikan harus menciptakan keseimbangan antara pengembangan intelektual dan pembentukan etika. Tujuan akhir dari pendidikan yang ideal adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip moral. Disinilah pendidikan berfungsi sebagai alat transformasi, membantu menciptakan generasi yang tidak hanya mampu berpikir kritis, tetapi juga memiliki integritas dan empati. Di era modern ini, teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Hal ini membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan, terutama di tingkat dasar. Teknologi dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal bagaimana kita memastikan bahwa pendidikan tetap menekankan nilai-nilai dasar yang penting. Penting bagi kita untuk tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan prinsip-prinsip pendidikan yang telah terbukti efektif selama bertahun-tahun. Anak-anak tetap membutuhkan interaksi langsung, keterlibatan sosial, dan pembentukan karakter yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman nyata. Pendidikan dasar adalah fondasi bagi masa depan anak-anak kita. Jika kita merenungkan kembali pendekatan pendidikan kita dan menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan secara holistik, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan beretika tinggi. Inilah tujuan sejati pendidikan. Mari kita bersama-sama membentuk masa depan yang lebih baik, mulai dari ruang kelas ini. Ingatlah, pendidikan bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi bagaimana dan mengapa kita mengajar. Filsafat pendidikan membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan akhir menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan bermoral. Mari terus berinovasi dan berpikir kritis, sambil menjaga nilai-nilai dasar yang membentuk karakter generasi masa depan. Karena masa depan dimulai dari sini, di kelas ini, dengan anak-anak kita hari ini.